saya, dan kami percaya akan menyerap beneran apa yang diaspirasikan ini. Yang pertama-tama kami semua ini mengaminkan apa yang diusulkan Bapak Kepala Kampung Mojokerto, Pak Yayat Supriyatin. Karena sebenarnya beliau juga melihat, merasakan, juga menjaring aspirasi masyarakat Mojokerto sendiri. Yang keluarnya kepada siapa kalau tidak kepada beliau, dan ini sudah disampaikan ada 5 item. Nah, oleh karena itu kami menguatkan agar dicatat dan mohon direalisasikan, paling tidak dorongan kepada pihak manapun yang akan menyampaikan atau memenuhi harapan kami semua di sini. Misalnya RT, saya sudah melihat RT saya gelisah ini. Bagaimana mau perintah gotong royong, nggak ada janji apa-apa, bahkan pajak nggak ditarik, nanti saya salah wajib pajak. Kemudian bantuan juga kadang-kadang menimbulkan ini iri hati, siapa yang wajib menerima dan siapa yang tidak wajib menerima, dan ngambilnya juga harus jauh. Jalan kabupaten konon ini, Pak Lurah, jalan kabupaten ya, itu sejak PT Perwita ada menjanjikan jalan ini baik, dan pernah juga dibuat angin surga. Di tiap pinggir jalan akan diberi bantuan, tidak salah 75.000 apa per bulan ya. Tapi sampai dengan sekarang itu angin surga itu ternyata menjadi angin surga, dan janji yang lebih menyejukkan lagi akan diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Mudah-mudahan itu terlaksana. Kami semua yang tinggal di pinggir jalan ini menikmati debu yang tidak berhenti kalau tidak turun hujan. Jadi pagi ngepel, bagi yang lantainya sudah di keramik, sore juga ngepel lagi. Kalau tidak duduk, baju makanan kena debu. Ini menjadi keprihatinan yang sungguh luar biasa. Dan yang berikutnya, kami ini sering dari Padaratu, terutama Mojokerto, ke Bandar Jaya. Urusannya macam-macam. Ada yang urusan pajak, ada yang urusan mau belanja, ada yang urusan mau berobat. Nah, kalau sudah mulai takut dikejar oleh yang rumahkan ember, tahu nggak rumahkan ember? Kalau nggak jatuhkan itu dikejar beneran. Nah, ini kan kami resah itu. Nah, ini juga kami mengambilkan apa yang disuruhkan Kepala Kampung tadi. Ini suatu hari ada orang yang pulaan Lombok ke Lampung Tengah ke Bandar Jaya, jam 4 pagi dibegal. Dan itu karena hanya bawa uang 300.000, uang 300.000 itu diambil, Lomboknya juga diminta 1 koli itu. Nah, untuk katanya mungkin untuk nyambel sendiri atau gimana. Nah itu, kemudian remaja yang sungguh meresahkan. Kemarin kira-kira 5 hari yang lalu anak-anak muda kira-kira umuran SMP itu nongkrong di gang-gang sempit di tempat lingkungan kami itu. Apa kamu yang kerjakan? Ini Pak, main HP. Kok merokok segala? Iya Pak, supaya nggak suntuk. Nah, kamu duduk di tempat siapa? Di ruangan siapa? Rumahmu mana? Kalau ditanya rumahnya, saya Mojokerto. Tapi Mojokerto mana nggak menunjukkan. Kemudian ketika ditanya, kamu kenal yang punya tanah ini? Kenal Pak, itu tanah yang dibakar ini tanahnya Pak Yono. Kamu udah tahu rumahnya Pak Yono kayak apa? Belum, saya belum pernah lihat Pak Yono seperti apa. Terus yang bicara ini, kamu kenal nggak? Enggak. Tapi kok begitu? Nah, mereka di samping main HP, juga ketika jalan-jalan, suatu saat terjadi kemalingan, diintip anak kecil, kelompok itulah yang melakukannya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi kelompok-kelompok itu. Nah, ini yang diharapkan oleh kami semua. Mohon dari DPRD Lampung Tengah untuk mendorong, memberikan motivasi kepada siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab membuat anak-anak muda itu kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Tabipun. Yang saya hormati kepada aparatur Kampung Mojokerto dan Kampung Sri Agung. Yang saya hormati kepada jajaran anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan 4 yang hadir, dan yang saya hormati kepada masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam acara sesi ini. Pertama akan saya sampaikan tentang pendidikan yang saya ini di Komisi 4, yaitu Membidani Pendidikan dan Kesehatan, bahwa tadi apa yang disampaikan Bapak Lurah Sri Agung Bapak Jawoto untuk MTS itu sebenarnya masuknya di Kemenag, Pak. Jadi nanti coba kita tanyakan di Kemenag, karena itu langsung dari pusat urusannya Kemenag kalau MTS, karena dia di bawah yayasan. Jadi seperti itu. Seperti Kemenag itu memang untuk sekarang ini saya juga belum mengerti apa yang akan dilakukan untuk di tahun-tahun ini, tapi sama-sama Pak, nanti Pak Lurah datang di kantor Kemenag, dan saya juga akan melihat apakah ada program untuk pembangunan sekolahan atau MTS ini lagi. Untuk selanjutnya apa lagi? Udah. Jadi kalau di bidang pendidikan seperti itu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD yang saya hormati, sahabat-sahabat anggota dewan yang hadir yang saya hormati, Pak Lurah, Duasjun yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir yang saya hormati juga. Izin memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan, dan mungkin tadi sebagian sudah dijawab. Untuk yang pertama dari Pak Jawoto, jalan lintas Sri Agung Beripan Kota Baru. Ini sempat viral Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi beberapa waktu lalu saya juga di media sosial saya di Facebook agak lumayan komentarnya. Saya jawab bahwasanya kurang lebih 1 bulan yang lalu Pak Bupati sudah mensurvei jalan tersebut beserta dengan Dinas PU Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya omongin nggak salah toh, Pak Bupati survei, ukur, bener kan? Habis itu saya di komen, saya kan bilang doakan mudah-mudahan proses pembangunannya lancar, tidak ada halangan. Setelah itu saya di komen, jangan disurvei aja dong Bu, kami butuh bukti bukan janji katanya. Saya jawab lagi, baca sampai akhir Mas. Ini kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah menilai sesuatu dari sisi kiri, bener nggak? Dinilai buruknya dulu tanpa kita lihat upayanya. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sedang berupaya sekuat tenaga di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, supaya bagaimana pembangunan di wilayah kita tetap bisa berjalan. Untuk itu saya minta sebagai mitra dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Pak Bupati, Pak Tito Wijaya, minta doa dari panjenengan semua, mudah-mudahan beliau dimampukan dan anggaran kita juga dianggap mampu untuk belum menyelesaikan, tapi setidaknya untuk nyicil pembangunan jalan-jalan kabupaten. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Tapi kita juga sudah intip bahwasannya di Musrembang kemarin jalan dari Sri Agung ke Kota Baru itu sudah dimasukkan. Nanti teman-teman anggota dewan akan dorong, terutama insya Allah kami yang ada di badan anggaran, ada saya Mas Pur Heri, ada Pak Ilyas juga. Siapa lagi yang di badan anggaran? Pak Najam? Ada dari 9, ada 4 orang yang di badan anggaran. Insya Allah nanti kita akan dorong itu melalui Musrembang di tingkat kabupaten, supaya itu sebagai acuan untuk menyusun untuk disusun di RPJMD kemudian masuk ke RKPD tanpa menggunakan pokir-pokir kita, sehingga apa, jalan bisa dibangun dan pokir-pokir kita nanti bisa kita terapkan untuk masalah-masalah yang lainnya seperti bantuan sosial,
masjid, musola, dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi angin surganya tahun ini jalan dari Seriagung ke Kuripan itu akan dibangun. Angin surganya. Doakan tidak kena efisiensi Pak. Itu ya Pak. Biar saya nanti nggak dibilang PHP. Pertama. Kemudian yang kedua masih soal jalan lagi. Kebetulan saya di Komisi 3 Bapak Ibu. Memang bagian infrastruktur. Tapi lagi-lagi setiap reses saya selalu ngomong 2 kali ini sih, kemarin sama sekarang ini. Ubur-ubur ikan lele, suwi-suwi aku ajur le. Apalagi di Mojokerto, wis suarane orane 1 set. Dibebani jalan dari Mojokerto Sedangayu. Pak Hanafi sing entuk 700 iki kok yo malah limpah neneng aku. Tapi ya wis ora apa-apa lah. Anggap-anggap baik uji nyali, ya enggak? Gitu ya Pak Lurah. Kemudian selanjutnya terkait, saya menambahkan Mas Purheri, kebetulan Bapak Ibu walaupun saya tidak di Komisi 4, kebetulan saya, latar belakang saya dulu kan kepala madrasah. Saya keluarga besar di Kementerian Agama. Jadi memang proyeksi madrasah ibtidaiyah negeri dan MTS negeri yang ada di Kecamatan Padang Ratu itu sudah lama sekali diproyeksikan. Sampai hari ini belum bisa terrealisasi. Kenapa? Karena masih ada tahapan-tahapan perizinan yang harus diselesaikan. Walaupun tanah wakafnya sudah ada. Tapi ini juga nanti akan saya dorong Pak. Ini bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi Kementerian Agama yang linknya langsung ke Kementerian Agama Pusat di Republik Indonesia. Di sana kemitraannya ada di Komisi 8. Kebetulan saya punya kepentingan yang sama karena ada beberapa madrasah-madrasah yang memang menitipkan aspirasinya ke saya. Mereka menganggap saya keluarga besar madrasah, sehingga saya kebetulan insya Allah setelah kegiatan reses ini akan mengadakan kunjungan konsultasi ke Komisi 8 DPR RI. Jadi nanti minta tolong Pak Jawoto ingatkan saya lagi. Nanti akan saya bawa aspirasi ini ke sana. Tapi sifatnya kita usaha ya Pak, kita usaha semaksimal mungkin tanpa panjenengan minta, apapun yang bisa dilakukan untuk Kecamatan Padang Ratu ini insya Allah akan kita lakukan. Terutama saya yang notabene tinggal di Padang Ratu. Dan umumnya untuk Dapil 4 beserta dengan kawan-kawan yang ada di DPRD, nanti kita akan bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mendorong hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat bisa terwujud dan pemerintah juga bisa menjalankan tugas-tugasnya secara aman, nyaman, dan tidak ada gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Yang terakhir saya tutup pakai pantun, takutnya tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, ya kan? Pantun yang lagi viral, boleh nggak? Boleh kan? Ikan hiu melayang-layang. I love you masyarakat Mojokerto sayang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blur paling Pak Dodo PR-nya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ini tadi Mbak Titi pantun, kita buka dengan pantun ya. Pergi ke ladang mencari bambu, bambu dipaku memakai palu. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Yang terhormat kepada Wakasatu Bapak Ilyas Hayani Muda, yang terhormat kepada teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Kepala Kampung Mojokerto Bapak Yayat, dan juga yang terhormat kepada Bapak Kepala Kampung Seriagung, yang kami hormati teman-teman sekalian di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati aparatur kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Kampung Mojokerto, dan juga kepada Bapak Ibu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu yang saya muliakan. Puji syukur maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan nikmatnya pada kesempatan
siang hari ini kita bisa menghadiri acara reses ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bapak Kakang, Bapak Yayat terkait dengan honor RT sampai hari ini nyampak gitu ya. Itu sumber honor RT itu dari mana Pak? DD ya. Terkait dengan PMK di situ ya. Jadi insya Allah besok Senin komisi 1 emang ada hearing dengan PMK ya Pak Isaile ya. Jadi nanti sekalian ini pas sekali apa menjadi aspirasi Bapak besok akan kami sampaikan dengan dinas PMK, karena sudah terjadwal besok Senin kami komisi 1 memanggil dinas PMK. Terus itu nyangka, apa ini untuk bahan besok juga Pak ya, untuk hari Senin itu bahan kami hearing. Itu nyangka udah berapa bulan Pak? Oh iya, gitu ya. Yang nggak ada ini masih nol ya. Sementara kerjaan mereka ini udah ya kan? Apa maksudnya dalam masuk itu Siap. Tapi untuk kardus kaur aman ya Pak Kakang ya. Siap. Jadi ujung tombaknya palah ini ya. Palahnya kelak tadi ya, karena yang saya tahu RT itulah ujung tombaknya kegiatan di kampung. Mau undang-undang masyarakat untuk kumpulan Pak RT, narik pajak Pak RT, sum-suman mau 17-an Pak RT. Memang beban Pak RT itu semestinya gaji itu Pak, gaji RT lebih tinggi dari kardus semestinya ya. Coba bisa saya obrolkan dengan dinas PMK. Terus untuk bantuan anak yatim itu Pak, itu sebenarnya dari mana Pak yang 200 dari kabupatennya? Marbot itu hari ini nggak ada ya? Betul, coba nanti kita obrolkan dengan pihak terkait. Selama ini ngambilnya di Bandar Jaya Pak ya, sementara kita itu nggak jauh dari sini ada Bank BRI yang siap. Iya siap. Nanti insya Allah kita upayakan. Ini ada catatan dari kami masalah bantuan itu dan masalah honor RT. Oke, mungkin cukup dari kami bahan untuk kami komisi 1 besok hari Senin untuk hearing dengan dinas terkait. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil Ketua, teman-teman anggota DPR, Dapil 4, Pak Kepala Kampung, kalau Pak kata Bu Binti tadi dua sejoli, upin ipin gitu Pak. Kemudian Bapak Ibu aparatur kampung Mojokerto dan sekitarnya yang saya hormati. Pak Ketua BPK masih ngejabat Pak? Alhamdulillah. Oh istirahat. Iya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh teman-teman yang lain. Nah terkait dengan RT ini, nanti ini barangkali ini Pak, berkenaan dengan kategori RT ini tidak masuk dalam aparatur kampung. Nah oleh karena itu mungkin karena tidak masuk kategori aparatur kampung, dia dikeluarkan dari DD penghasilannya itu, gajinya. Tapi saya meyakini bahwa pemerintah daerah juga akan mencarikan solusi terkait dengan ini.
Bapak Ibu sekalian, saya belum tahu persis karena saya juga baru dapat informasi hari ini terkait dengan gaji RT ini di stop tahun ini, dan seperti apa yang disampaikan oleh teman saya tadi Komisi 1 Pak Hadi, bahwa memang secara kebetulan hari Senin kami akan rapat dengar pendapat dengan Dinas PMK. Nah, insya Allah ini menjadi bahan kami untuk mempertanyakan itu, kenapa seperti itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, kami 9 orang yang ada di Dapil 4 ini, yakinlah bahwa sebetulnya kami ini semua pasti berpikir keras apa yang bisa kami perbuat untuk Bapak Ibu yang telah mempercayakan pilihannya kepada kami 9 ini. Wabil khusus Mojokerto ini Bapak Ibu sekalian, saya juga merasa sangat berhutang budi dengan Mojokerto ini. Begitu juga dengan kampung-kampung yang lain. Jadi sebetulnya kami reses-reses ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang juga sebelum berangkat itu udah berpikir berat. Karena pasti ada anggapan, ini reses-reses cuman reses gitu aja, terus akhirnya nggak ada sama sekali yang realisasi. Pasti seperti itu, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang kita tampung aspirasi dari masyarakat ini nanti tetap akan sama-sama kami perjuangkan dari Dapil 4 ini. Saya kira itu dari saya sementara, nanti barangkali ada pertanyaan lain. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita telah dengar bersama Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita lakukan tanya jawab dan menarik sekali. Tentu saja hasilnya yakin saja kami 9 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 4 ini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada hari ini, yang dimana salah satunya tadi saya ini lintas untuk keamanan, artinya bukan kewenangan dari pemerintah daerah tapi dari Polres akan kita sampaikan, yang dimana syarat untuk patroli di jalan menuju Gunung Sugi, yang tadi istilahnya rumah ember ya. Rumah. Jadi ya itulah kondisinya, nanti kita sampaikan secara tertulis kepada hasil pertemuan ini kepada Polres untuk dapat ditindaklanjuti oleh Polres. Selanjutnya tadi saya tertarik juga dengan masalah Pak Ustadz tadi ya, masalah bergizi gratis. Ya tentu saja itu makan bergizi gratis adalah program Bapak Presiden kita, dan tentu saja akan dijalankan. Itu sudah merupakan kajian-kajian dari Bapak Presiden atau tim nasionalnya, karena kebetulan saya sebagai dari fraksi Gerindra dan beliau adalah ketua umum kami Partai Gerindra, itu sudah harus dijalankan karena sudah tertuang dalam janji politiknya, tidak bisa tidak dijalankan. Dan apapun kendala ke depan kita bersama-sama, ini kan masih tahap uji coba dan tidak langsung semuanya. Ya tentu saja kenapa lebih penting bergizi, ya menurut pemikiran di pemerintah pusat begitu. Dan untuk tingkat provinsi yang dimana tadi tingkat SMA untuk penggratisan itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, gubernur. Dan kebetulan gubernurnya juga dari Partai Gerindra, Pak RMD. Ya tentu saja kalau saya sempat dengar bisik-bisik, kita juga akan menuju penggratisan SMA itu. Tapi kemarin belum disampaikan dalam janji politiknya. Yang banyak janji politik jalan kalau nggak salah.
ya insya Allah kalau jalan sudah prioritas utama, tapi menuju gratis karena beliau sejalan dengan makan bergizi gratis. Ya tingkat SMA juga pasti beliau akan menjalankan. Dan untuk sebagai informasi yang PAD-nya besar, ya seperti Provinsi DKI itu juga baru akan menjalankan di tahun ini SMA gratisnya. Kita kan jauh benar, kalau Provinsi DKI itu 80-an triliun APBD-nya, kita hanya nggak sampai 10 triliun, tapi kemungkinan program itu kan tidak langsung akan seperti makan bergizi gratis ini kan tidak langsung, nanti mungkin bertahap. Tapi obrolan ini yakin saja sudah saya pernah dengar dengan Pak Mirja, Pak Gubernur kita, untuk ke arah penggratisan SMA karena kewenangan dari Gubernur. Dan tentu saja hasil dari reses ini akan saya sampaikan secara resmi ke beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi apapun hasil di Dapil 4 ini, kami akan berjuang bersama-sama. Dan tentu saja kalau tadi saya sampaikan ada aspirasi di luar resmi seperti reses ini atau di musrembang, Bapak silahkan ke partai-partai yang ada program. Jangan itu istilahnya peluang itu jangan diambil, nggak diambil. Sayang kan kalau ada partai-partai yang punya peluang seperti tadi. Kalau sumur bor mungkin di partai lain ada program itu. Kenapa enggak kalau menunggu di kabupaten tidak ada, kita berjuang ke partai yang berada di provinsi atau seterusnya ke RT. Jadi kita para kampung mungkin nanti kalau ada informasi-informasi dari partai-partai yang ada peluangnya di reses ini akan kami sampaikan setelah orang ini menyampaikan kepada Bapak untuk realisasi ke depannya. Ya seperti Tekdam ini, sekarang dipastikan ini bukan kewenangan kabupaten, bisa kewenangan provinsi maupun RI. Tapi tentu saja usulannya secara resmi kita atau hasil reses ini akan kita usulkan. Tapi kalau ada kenalan lebih bagus atau ini lebih bagus kan kalau ada kenalan anggota DPR RI maupun provinsi yang lebih mengawalnya lagi. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan 9 orang ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, itulah perbatasan kami mohon maaf. Sekali lagi semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan pribadi kami semua, karena kami sudah disumpah untuk menjalankan tugas kami, fungsi kami, mewakili bapak-bapak, ibu-ibu di Dapil 4 ini. Demikian saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matamrik Pak. Pak Ustaz, tinggi. Selesai. Titipkan kepadamu. Hah?